Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Nurja Syarullah dengan NIM 2321407011. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul analisis pemberian bonus kinerja pada akad murakabah di Barbershop Mahat Al Zaitun dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Lanjut kita masuk ke pendahuluan. Nah, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam Islam diatur melalui konsep muamalah. Di sini termasuk akad ijarah, yaitu akad jasa berbasis upah, dan akad jualah, yaitu pemberian imbalan atau bonus atas pencapaian tertentu. Nah, kedua akad ini teman-teman, yaitu akad ijarah dan jualah, itu diterapkan pada unit Barbershop Mahat Al Zaitun, di mana karyawan menerima upah tetap sekaligus bonus kinerja berdasarkan prestasi yang digabung dalam suatu sistem kerja membentuk akad murakabah, yaitu multi akad, di mana penerimaan upah tetap itu dikategorikan itu dengan akad ijarah, sedangkan pemberian bonus itu dikategorikan ialah akad jualah. Nah, berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menelaah pemberian bonus kinerja dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah melalui penerapan akad murakabah, yaitu gabungan akad ijarah dan jualah, serta mengkaji pengaruhnya terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Lanjut, kita masuk ke metode penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, guna mengetahui permasalahan atau situasi yang belum jelas. Nah, fokus penelitian mencakup bagaimana bonus diberikan kepada karyawan, bagaimana pandangannya terhadap hukum ekonomi syariah, dan dampaknya menurut teori dua faktor Herzberg. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kita lanjut dalam pembahasan. Unit Barbershop Mahat Al Zaitun itu berdiri sejak tahun 1999 sebagai tempat cukur rambut sekaligus sarana pembinaan kedisiplinan santri. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pemberian bonus pada unit Barbershop Mahat Al Zaitun. Nah, di sini melalui beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap. Nah, tahap pertama, setiap pelanggan memberi struk pembayaran di toko Al Zaitun yang kemudian diserahkan kepada petugas sebagai bukti layanan cukur rambut. Nantinya, teman-teman, struk pembayaran tersebut akan disimpan oleh petugas yang dapat dijadikan bukti untuk mendapatkan bonus. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Seluruh struk selama 1 bulan itu direkap petugas dan diserahkan ke koordinator untuk digabungkan dalam laporan pendapatan sekaligus mengukur produktivitas karyawan. Nah, selanjutnya teman-teman, biasanya itu dalam waktu 1 bulan petugas akan merekap dan akan menyerahkan ke koordinator untuk digabungkan dalam laporan pendapatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga. Koordinator menyusun laporan bulanan dan mengajukan permohonan pembayaran bonus ke yayasan. Nah, setelah disetujui, bonus dibagikan sesuai jumlah struk yang dikumpulkan karyawan. Nah, kebijakan pemberian bonus ini tidak tertulis, melainkan tidak disampaikan secara lisan. Jadi teman-teman, yang memberikan bonus itu emang koordinator, tetapi atas izin atau persetujuan yayasan. Jadi jika yayasan tidak menyetujui, maka tidak akan ada pembayaran bonus. Kita lanjut, masih dalam sebuah pembahasan pemberian gaji pokok kepada karyawan barbershop, yaitu unit barbershop Mahat Al Zaitun dapat dikategorikan sebagai bentuk akad ijarah. Nah, di mana teman-teman karyawan memberikan jasa potong rambut, yaitu disebut muajir, dan yayasan membayar upah, yaitu disebut mustajir. Nah, akad ini memenuhi rukun dan syarat ijarah, yaitu adanya pihak yang berakat, manfaat jasa yang halal dan jelas, ijab kabul meskipun lisan, serta upah yang disepakati. Jadi untuk pemberian gaji pokok itu dikategorikan dalam bentuk akad ijarah.
Nah, selanjutnya yang kedua ini sistem bonus itu dikategorikan dalam bentuk akad jualah. Nah, sistem bonus kinerja di Bubberstock tersebut berbasis akad jualah. Nah, di mana yayasan sebagai jail atau pemberi janji dan karyawan sebagai amil atau pelaksana. Nah, hasil kerja diukur melalui jumlah stroke dengan bonus eh, Rp1.000 per stroke. Nah, praktik ini sesuai dengan rukun jualah karena hasil kerja terukur, imbalan ditentukan sejak awal, dan transparansi terjaga melalui sistem stroke dan pelaporan pendapatan, sehingga bonus bebas dari gehor sekaligus menjadi motivasi karyawan. Lanjut, gaji pokok yang dikategorikan sebagai akad ijarah sebagai imbalan jasa rutin, dan bonus kinerja yang dikategorikan sebagai akad jualah itu sebagai penghargaan tambahan yang digabung membentuk akad murakabah atau multi akad. Nah, di sini teman-teman, selama masing-masing akad sah dan tidak bertentangan, maka penggabungannya diperbolehkan menurut syariah. Jadi, maupun akad ijarah ataupun jualah itu harus sesuai eh, dengan syarat dan rukunnya terlebih dahulu. Maka penggabungannya diperbolehkan menurut syariah. Nah, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut itu sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keadilan, dan khilafah. Nah, pertama, prinsip tauhid itu karena pekerjaan dianggap sebagai ibadah. Nah, di sini kan teman-teman pekerjaan di sini tuh halal gitu. Jadi ya ibadah. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Itu karena bonus proporsional dengan usaha. Di sini atau di praktik ini kan pemberian bonus itu tidak sembarangan teman-teman, yaitu berdasarkan cukup pembayaran yang didapatkan oleh petugas. Jadi misalnya dalam waktu sebulan itu petugas mendapatkan 50 struk pembayaran, maka bonus yang diberikan ialah 50.000. Karena eh, satu struk pembayaran itu dihargai Rp1.000. Selanjutnya ialah prinsip khilafah. Itu karena yayasan dan koordinator mengolah hak karyawan secara adil dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita masuk ke dampak atau faktor. Di sini ada faktor Heigen dan faktor motivasi. Yang pertama yaitu faktor Heigen. Nah, di barbershop tersebut gaji pokok termasuk faktor Heigen. Menurut teori Herbert berfungsi menjaga kepuasan kerja dengan memenuhi kebutuhan dasar petugas tanpa memicu motivasi tinggi. Nah, teman-teman, hal ini tuh eh, berbanding terbalik gitu dengan faktor motivasi yaitu bonus. Nah, bonus yang diberikan dengan Rp1.000 per stroke pembayaran itu berfungsi sebagai faktor motivasi dengan menghargai pencapaian individu dan mendorong pekerjaan lebih giat serta meningkatkan kepuasan kerja atas usaha yang diakui. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir teman-teman, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini ialah pemberian gaji pokok dan bonus kinerja di barbershop Mahat Al Zaitun itu menggunakan dua akad. Yang pertama akad ijarah dan yang kedua akad jualah yang digabung dalam akad murakabah. Nah, di sini gaji pokok itu sebagai imbalan jasa rutin yang dikategorikan sebagai ijarah dan bonus sebagai penghargaan pencapaian tambahan yang dikategorikan sebagai akad jualah. Nah, di sini dinyatakan sah secara syariah serta transparan dan profesional. Nah, praktik ini sesuai dengan prinsip tauhid, keadilan, dan khilafah serta bebas dari unsur gharar. Nah, selanjutnya gaji pokok itu berfungsi sebagai faktor Heigen yang menjaga kepuasan dasar, sedangkan berbanding terbalik dengan pemberian bonus itu menjadi faktor motivasi yang meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.